Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keluangan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah SAW, dan kita berharap bahwa kita dapat selalu mengikuti milah dari beliau hingga akhir usia kita dan berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, mohon izin kami mewakili DKM untuk memberikan beberapa maklumat pada hari ini. Yang pertama, Jumat kali ini tanggal 18 Oktober 2024 atau 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan khatib dan imam Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Herman Sucito MSI, dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muadzin Ahina Suyatman dari seksi ASI unit, dan kami menginformasikan bahwa infak Jumat pada tanggal 11 Oktober 2024 yang lalu alhamdulillah telah terkumpul sebesar 8.943.700 8.943.700. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dapat menambah amal ibadah memberat di yaumil mizan nanti. Selanjutnya menginformasikan kepada para jamaah untuk dapat memaksimalkan area masjid, baik itu lantai 1 dan juga lantai 2, dan mulai Jumat hari ini kita akan memaksimalkan lantai 1 dan lantai 2, sehingga untuk area parkir tidak dipergunakan. Dan juga selanjutnya kami mohon untuk para jamaah semua untuk dapat mengkondisikan alat komunikasi ataupun gadgetnya masing-masing untuk dapat di silent ataupun juga dinonaktifkan, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesempurnaan ibadah Jumat adalah setelah khatib naik mimbar, maka kita harus mendengarkannya dengan seksama. Selain itu kami informasikan tentang kajian rutin bahwa pada hari ini 18 Oktober 2024 diadakan kajian rutin kitab Bidayatul Hidayah oleh guru tetap kita, yaitu Habib Ahmad bin Anis Basurah. Dan juga untuk pekan depan kita ada dua kajian ya, di tanggal 22 Oktober 2024, yaitu Tahsin Al-Quran, dan juga kajian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 tentang tinjuan fikih umroh dan haji dengan pemateri Ustadz Uribuddin SPDI. Dan kami mohon untuk peserta program umroh tahun 2024 ini untuk bisa mengikuti, dan juga kami mengajak ke para jamaah untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid ini. Dan juga yang terakhir kami informasikan bahwa di tanggal 7 sampai dengan 8 Desember 2024 akan diadakan daurah keluarga yang akan dilaksanakan di Lembang, Bandung. Dan mohon untuk bapak-bapak yang ingin
mengikuti acara tersebut untuk mendaftarkan ke sekretariat, dan mungkin ini porsinya terbatas ya. Jadi siapa yang cepat mungkin dia yang bisa dapat mengikutinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على صلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'.
Ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wa ta'ati la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan yang lebih utama kita masih ditetapkan iman Islam kita dan kita bisa hidup dalam suasana ukhuwah Islamiyah bil jamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita selalu berupaya untuk menguatkan, mengokohkan, dan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, mengangkat derajat kita, dan insyaallah kita akan diberikan kemenangan di dunia wal akhirah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia agar kita mampu memberikan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan kepada saudara-saudara kita. Lebih-lebih ketika kita menghadapi berbagai tribulasi kehidupan umat manusia, banyak tantangan-tantangan yang menyulitkan, membuat orang menderita disebabkan kezaliman kelompok-kelompok manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membangun umat Islam dengan seluruh perjuangan penuh ketulusan, keikhlasan, semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka mengantarkan umat Islam menjadi umat terbaik sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Al-Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kalau kita melihat dari ayat tadi, bagaimana Rasulullah membangun masyarakat yang memiliki peradaban yang mulia, yang tinggi dan sempurna, yang dibangun di atas landasan akidah tauhid yang benar, sehingga terwujudlah satu masyarakat yang seluruh orientasi kehidupannya semata-mata untuk mencari ridha Allah dan memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi terhadap konstitusi Allah, Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dan para sahabat ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan, ujian dan cobaan yang tidak pernah henti, tapi Rasulullah dan para sahabat begitu tegar. Karena apa? Karena semua diserahkan, digantungkan kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Bahkan di dalam surat Hadid itu dikatakan Sabahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk bumi dan langit itu bertasbih mensucikan Allah, dan Allah Maha besar dan Maha bijaksana. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi kehebatan umat Islam
kemajuan umat Islam, kesempurnaan umat Islam yang dibangun Rasulullah dan para sahabatnya. Seiring dengan perjalanan waktu, mulai ada degradasi, mulai ada kekurangan komitmen dalam menjalankan Islam secara benar, Islam secara khafah. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian baik kepada umat Islam secara fardi maupun secara jama'i. Secara individu, umat Islam saat ini sedang mengalami penurunan, kelemahan baik dari segi akidah, tarbiyah, pendidikan, akhlak, perjuangan, harta, ukhuwah dan sebagainya. Demikian juga secara jamaiyah, perpecahan terjadi di mana-mana. Bahkan antara kaum muslimin satu negara dengan muslimin yang lain di negara lain tidak saling peduli. Inilah kondisi umat Islam ketika ajaran Islam tidak diterapkan, tidak dilaksanakan secara penuh, dan tidak menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika minta bantuan, minta ta'awun kepada negara tetangga, tapi ya tidak ada respon sama sekali. Makanya saudara-saudara kita begitu tegar, karena memang seluruh perjuangannya, seluruh hidupnya semata-mata untuk mencari ibtigha amardatihi wa husnu masubatihi, semata-mata untuk mencari ridhonya dan mengharapkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan syahid yang ia cita-citakan dan kemenangan-kemenangan duniawi yang sesungguhnya menjadi cita-cita juga dengan untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Secara individu, umat Islam itu akan selalu dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Kan biasa, orang itu kalau dibiarkan begitu saja, kemudian mendapatkan kebebasan, mendapatkan kemudahan untuk merealisasikan obsesinya, keinginannya, biasanya dia itu lupa. Nah, ketika lupa itulah sesungguhnya ketika Allah ingin menyayangi hambanya, maka diberikan ujian dan cobaan. Ini sebetulnya sebagai pengingat agar kembali. Kan di dalam surat Al-An'am 44 itu dikatakan di sana, orang-orang yang tidak mau melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya, justru dia malah meninggalkan Allah. Apa yang terjadi? Falamma dzukira ma dzuribihi fatana alim abwaaba kulli syai' bima udharihu idza farihu bima utu wa akhadnahum baghtah wa hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, artinya agama sudah tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Apa yang terjadi? Allah tidak langsung marah, justru Allah berikan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Apa yang ia inginkan Allah beri. Pengen jadi presiden diberi kemudahan, pengen jadi gubernur diberi kemudahan, bupati kemudahan, apapun caranya silahkan Allah berikan kemudahan. Kalau bahasa kita yang paling banyak uang yang jadi, padahal itu belum tentu benar gitu. Tapi itulah kesenangan-kesenangan umat manusia. Tidak hanya jabatan, harta juga demikian. Orang yang menginginkan kesenangan dari sisi harta, kesenangan jabatan, kesenangan-kesenangan yang lain untuk melampiaskan nafsunya, Allah buka pintu-pintu kesenangan. Hada'ilah farihu, sampai dia itu berada pada puncak kesenangan, puncak kebahagiaan dengan apa yang ia inginkan. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'akhnahum baghtah. Kemudian Allah timpakan musibah, bencana yang terjadi secara sekonyong-konyong. Kalau kita
Contohkan misalnya ada gempa bumi ya. Dulu ada tsunami di Aceh, kemudian ada bumi diputer sehingga sebagian tanah ditindih tanah yang lain. Itu terjadi di Palu. Ini kan sekonyong-konyong, nggak ada tanda-tanda akan terjadi musibah. Apa yang tadi wahum mublisun? Mereka berputus asa, kehilangan apa yang ia miliki sementara, kehilangan harapan-harapan yang sudah ada di depan mata. Itulah cara Allah mengingatkan, bahkan bisa jadi karena sudah meninggalkan nama, sebagian dari siksa yang Allah berikan di muka bumi ini. Makanya kita sebagai orang-orang beriman, cita-cita itu harus kita selalu canangkan. Keinginan-keinginan baik kita harus selalu kita hidupkan. Agar apa? Agar kita punya semangat dalam kehidupan ini. Cuma ketika kita menginginkan semuanya itu, hendaklah kita gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika Allah menegur kita dengan musibah misalnya. Ma asabamu bisabitin illa biidznillah. Setiap musibah yang menimpa kamu itu dengan izin Allah. Bagaimana menyikapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ketika kita ditimpa musibah sekecil apapun musibah itu, hendaklah kita meyakini, kembalikan bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengembalikan kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, maka Allah janji yahdi qalbah. Maka Allah akan membimbing. Kemudian barang siapa taat kepada dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai kemudahan, berbagai janji-janji yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang akan direalisasi secara bertahap. Inilah bagaimana sikap orang-orang beriman. Hendaklah kita ini hanya berharap pada Allah. Di dalam surat Al-A'raf juga di sana dikatakan, ayat 56, Allah berfirman, la tufsitu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu kalau kita baca tafsirnya dengan melakukan kekufuran. Kita mengingkari berbagai nikmat Allah, mengingkari aturan-aturan Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Setelah ajaran tauhid disampaikan oleh Rasulullah, setelah Islam sudah disampaikan secara sempurna, secara utuh oleh Rasulullah SAW, dan berdoalah kamu dengan khauf, dengan rasa takut jika doa kita tidak didengar oleh Allah, takut jika doa kita tidak dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'a, tapi walaupun ada rasa takut, kita juga tama'a, harus punya harapan yang tinggi, optimis, mudah-mudahan doa kita diterima. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Oleh karenanya kita sebagai orang beriman yang selalu dihadapkan kepada ujian, karena ujian itu tujuannya dua, dalam rangka rohul darajat, untuk menaikkan derajat kemuliaan orang-orang beriman sampai puncak. Makanya ujian itu bagaimana keimanan kita, semakin tinggi dan mendalam keimanan kita, ujian semakin berat. Mungkin saudara-saudara di Palestina itu ujian imannya luar biasa, ya. Ujiannya juga sangat luar biasa, tapi Allah sudah menjanjikan cepat atau lambat dia akan mendapatkan itu semuanya. Kemudian yang kedua, cobaan itu sebagai takfirus sayyi'ah, penghapus dosa-dosa kita. Makanya kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, maka indah rasanya hidup ini, ya. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, ya mudah-mudahan semuanya akan terkabul. Bahkan ada satu doa yang Rasulullah berikan kepada kita ketika kita ada berbagai ujian dan cobaan yang selalu menghadapi kita. Allah berikan kepada kita satu resep supaya bagaimana kita ini tetap tenang, tetap mendapatkan
pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahmata arju fala taqini ila nafsi tarfata anin wa aslih li kullasyai. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya Allah, hanya rahmat-Mu yang Engkau harapkan, dan janganlah Engkau bebankan, Engkau serahkan urusan ujian cobaan itu kepada saya diri sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa bisa. Jangan sampai kita merasa bisa ngurusin sendiri, padahal itu urusannya Allah. Kemudian setelah itu, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Nah, dengan doa-doa itu para sahabat merasa tertolong, merasa tauhidnya semakin lurus, dan semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita juga sama dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus berjuang, kita harus mempertahankan iman kita, dan agar kita dinaikkan derajat kita, hendaklah kita juga di samping tu'minu billah, kita juga harus amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan cara itu amal soleh kita bertambah, kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli astaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi nikmatil iman wal islam wal ukhuwah islamiyah bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfirna warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wa najatu minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus sholata lidzikri. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sawakum fa inna